bahwa tidak dalam kerangka politik identitas, kita tetap melihat siapa yang terbaik di masyarakatnya. Terima kasih. Saya Pendeta Tuhoni Telong Banua, Eforus Banua Nyakeriso Protestan BNKP. Mungkin saya perjelas dulu bahwa sebenarnya sikap BNKP dalam kaitan dengan politik itu mengikuti apa yang telah menjadi komitmen sikap gereja-gereja di Indonesia, yaitu yang pertama itu sikap positif, kritis, kreatif, dan realistis. Artinya prinsip ini menjadi pemandu bagi gereja-gereja di Nias, khususnya BNKP, dalam menyikapi berbagai hal yang berkaitan dengan politik, termasuk dalam soal pilpres, pileg, dan pilkada. Nah, sehingga ada waktunya bahwa BNKP menyatakan tidak kemana-mana karena ada di mana-mana. Nah, hal itu seringkali karena kalau calon-calon yang muncul lebih dari satu yang BNKP. Walaupun harus dikatakan bahwa sikap itu cenderung ya tidak begitu membantu, karena justru ketika terjadi pembiaran kepada masyarakat, ya di situ juga bisa subur apa yang disebut dengan money politik. Siapa yang lebih besar, itulah dia yang menang. Namun itulah yang di masa lalu. Yang kedua, sikap seperti itu dulu dilakukan karena menghindari adanya, katakanlah, perpecahan-perpecahan yang bisa terjadi di tengah-tengah jemaat kalau ada sikap yang memihak salah satu. Nah, tapi itu yang tadi saya katakan bahwa itulah latar belakang mengapa di masa lalu sikap gereja seperti itu. Walaupun ya kadang-kadang ada sikap yang menyatakan bahwa demi pembangunan maka inilah yang terbaik. Nah, artinya sikap yang tadi seperti dikatakan independen, itu saya pikir yang lebih tepatnya ya sikap yang tadi kritis, positif, kreatif, dan realistis. Ya, memang di masa lalu gereja-gereja di Indonesia, dalam hal ini PGI, begitu menentang apa yang disebut dengan politik identitas. Hal itu belajar dari apa yang terjadi di Jakarta ketika ya banyak kelompok-kelompok agama, pemuka agama yang justru sangat menekankan politik identitas, yang membawa-bawa agama, sampai ada yang tidak menguburkan kalau meninggal dan hal-hal seperti itu memang terjadi di ya akhir-akhir ini di Indonesia. Nah, tetapi kalau BNKP tidak dalam konsep seperti itu. Yang justru BNKP berpikir ialah siapa sosok yang bisa membangun masyarakat lewat pembangunan di kabupaten kota. Nah, kalau itu yang menjadi dasar, maka BNKP tidak begitu alergi ketika juga ada sosok lain yang lebih hebat, yang berkomitmen, yang sungguh-sungguh punya hati, punya kapasitas, punya jaringan di dalam membangun masyarakat. Nah, walaupun memang tidak bisa disembunyikan bahwa BNKP ya mau kalau warganya menjadi pemimpin di daerah ini, karena mereka memimpin yang juga mayoritas warga BNKP. Dari 900-an penduduk di pulau ini ada 536.806 warga BNKP. Dan karena itu ya, supaya ada kerjasama yang baik dan gampang untuk katakanlah menggolkan rencana-rencana pembangunan demi masyarakat, maka akan lebih gampang. Tetapi sekali lagi bahwa
tidak dalam kerangka politik identitas, kita tetap melihat siapa yang terbaik demi masyarakatnya.